Kalau seandainya Nikmir ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan persoalan ini, yang mana pasal yang dikenakan adalah pemerasan begitu ya, maka menurut gua sangat rancu sekali dan tidak bisa dikenakan kepada Nikmir. Karena apa? Sebuah perbuatan pemerasan harus dilakukan bersamaan dengan sebuah ancaman kekerasan gitu. Pertanyaannya, ancaman kekerasan apa yang dilakukan oleh Nikmir? Karena mereka melakukan pertemuan setelah dilakukan transfer. Jadi kalau misalnya Nikita Mirzani di penjara bisa, tapi saya yakin Nikita akan bebas. Nanti sini kalau perlu buktinya kasih ke saya biar saya laporin balik ini siapa yang mengganggu Nikita. Justru orang udah membayar bilang diperas, itu namanya kurang ajar. Lawan aja Nikita, hajar aja. Dia itu nyari gue karena gue punya salah satu produk dia yang berbahaya yang ada jarum suntiknya yang tidak boleh diperjualbelikan di e-commerce. Kalau misalkan dia tidak menjual barang berbahaya, skincare berbahaya, untuk apa cari Nikita Mirzani? Lagian dokter gimana sih? Masa dokter jual skincare berbahaya? Iya, yang dibelikan itu udah aku tarik semenjak dia udah dapetin itu di e-commerce. Kan aneh. Itu ada loh di rekaman 9 menit. Dan gue inget banget. Kenapa nih kalau seandainya jelas produknya, ngapain harus laporan ya? Masalah kita aja intinya kan. Kalau saya legal ngapain rugi-rugi ke sekian miliar? Ya sudah, dari sektor ini tindak pidana tentang kesehatan. Ya undang-undang kesehatan berlaku. Ya. Di guidance tuh sanksinya berat juga tuh. Nah, kemudian akan diberikan sanksi juga pengamputasian daripada perusahaan tersebut. Ya, membayar denda pada negara tuh. Nah, jangan main berapa sekian miliar, ada yang sudah kena tuh kan sekian miliar dia memperoleh kekayaannya itu. Oh, udah hebat jadi ratu emas katanya kan. Ya, penetapan tersangka ini sebenarnya gue ngelihatnya memang agak rancu ya, agak perlu dipertanyakan penetapan tersangka ini. Kenapa? Karena kalau menurut cerita kronologis yang disampaikan oleh Nikmir maupun oleh Reza Gladys, dan yang pertama kali menghubungi Nikmir sendiri adalah Reza Gladys itu sendiri begitu ya, karena katanya Nikita Mirzani memiliki sesuatu hal yang ketika ini diungkapkan akan berdampak terhadap bisnisnya Reza Gladys. Lalu ketika itu Reza Gladys datang menghubungi Nikmir, mengajak pertemuan. Ketika mengajak pertemuan lalu akhirnya menyerahkan sejumlah uang gitu ya. Oke, ingat ya, sebelum mereka pertemuan dilakukan transfer terlebih dahulu. Artinya kalau pada saat transfer tersebut Reza Gladys merasa bahwa dirinya terancam dengan adanya suatu perbuatan kekerasan, maka harusnya pertemuan tidak dilakukan. Untuk apalagi diserahkan uang 2 miliar selanjutnya sehingga melengkapi menjadi 4 miliar gitu. Kalau seandainya Nikmir ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan persoalan ini, yang mana pasal yang dikenakan adalah pemerasan begitu ya, maka menurut gua sangat rancu sekali dan tidak bisa dikenakan kepada Nikmir. Karena apa? Sebuah perbuatan pemerasan harus dilakukan bersamaan dengan sebuah ancaman kekerasan gitu. Pertanyaannya, ancaman kekerasan apa yang dilakukan oleh Nikmir? Contoh, misal akhirnya gua menelepon seseorang, lalu gua katakan, atau gua WA seseorang, atau gua membuat sebuah video, gua katakan kepada seseorang, kau serahkan uang sekarang ke rekening aku, kau kirim dulu rekeningnya, kau kirim dulu uang ke rekening aku, kalau enggak, kau akan kubunuh, kau akan ku teror begitu ya. Nah, kalau itu dilakukan, maka masuk ke 27B. Nah, sementara rentetan dari awalnya Reza Gladys lah yang terlebih dahulu menghubungi Nikmir gitu ya. Kalau pemerasan kenapa nggak dari dulu dilaporkan? Minta polisi jangan berat sebelah. Dan segera polisi tekan aja. Kenapa ditakut-takutin? Periksa apakah obat skincare itu mengandung racun yang bisa membahayakan. Karena ada beberapa yang disidik polisi. Kalau itu memang benar, ya tangkap dua-dua. Jadi jangan berpihak pada yang banyak uang, tapi berpihak pada yang tengah. Bisa jadi nanti besok ada yang lebih kuat yang membela Nikita. Kan pahlawan itu kan selalu datang belakangan. Musuh itu selalu hancur di belakangan. Kita lihat saja.
Tiga pengacara top memberi pembelaan kepada Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys. Tiga pengacara ini kompak meyakini bahwa Nikita Mirzani tidak sepenuhnya bersalah dalam kasus tersebut. Mereka membenarkan bahwa ada kejanggalan dalam penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka. Terkuak rahasia juga bahwa ternyata Nikmir memiliki produk mengandung bahan berbahaya yang dijual oleh Reza Gladys di e-commerce. Hal ini yang menyebabkan Dr. Reza memaksa Nikita Mirzani untuk tutup mulut dengan memberi uang suap 4 miliar. Menurut Pablo, ada dasar kuat bahwa pasal pemerasan tidak dapat dikenakan pada Nikmir. Hal itu dibuktikan karena Nikmir tidak melakukan pengancaman apapun kepada pihak Reza, sehingga Nikmir terbukti tidak bersalah dalam kasus ini. Sama halnya dengan pendapat Irjen Riki dan Farhad Abbas yang mencurigai mengapa Dr. Reza justru mengejar dan mencari Nikmir serta memberi uang tutup mulut. Ada seorang dokter namanya Reza Gladys, si Ratu Flexing, yang kita sebut aja itu. Jadi dia itu melaporkan gua kasus dugaan pemerasan dan TPPU, pencucian uang. Katanya pelaporannya 2024 ya? Iya 2024 akhir. Iya akhir, jadi cepet banget, nggak sampai 1 bulan. Padahal inti ceritanya adalah dia itu nyari gue. Karena gue punya salah satu produk dia yang berbahaya, yang ada jarum suntiknya. Yang tidak boleh diperjualbelikan di e-commerce. Karena kalau ada jarum suntiknya berarti kan lo harus melakukannya di klinik atau sama orang-orang yang berkompeten, ya kan. Tapi dia jual di e-commerce berarti kan bisa dipakai sama orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Pokoknya lo pakai aja karena katanya bisa glowing, bisa sehat mukanya, apa segala macam. Nah gue punya, dia tahu, terus dia mencarilah nomor telepon gue ke teman-teman terdekat gue. Nah dia ngubungin Dokter Oki, dia ngomongin Dokter Oki berkali-kali sampai puluhan kali tuh ada kan di WhatsAppnya sama Dokter Oki, nggak direspon. Tiba-tiba karena dia mendesak terus, akhirnya direspon, ditanya kenapa teh, dipanggilnya teteh kan. Kok nyari-nyari Nikita, mau ketemu gitu kan. Ya aku mau ketemu dong, mau silaturahmi. Kalau misalkan dia tidak menjual barang berbahaya, skincare berbahaya, untuk apa cari Nikita Mirzani? Singkat cerita, Dokter Oki telepon gue. Terus dia bilang, Nik ini ada Reza mau silaturahmi. Ngapain silaturahmi sama gue? Kamu bilang gitu, nggak mau dong. Akhirnya karena Reza ini memaksa, akhirnya dikasihlah nomor telepon Mail, salah satu sahabat gue yang sudah puluhan tahun. Itu dikasihlah nomor teleponnya Mail ke si Reza ini, kan? Udah dikasih nomor teleponnya Mail ke Reza ini, Reza nelponin Mail terus. Mail tadinya nggak mau angkat, tapi telepon ke beberapa diangkat, ditanya ini siapa, bla 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 gitulah ya. Ini Dokter Reza, aku mau dong diketemuin sama Kak Niki. Ini sesuai sama rekaman 9 menit yang si Reza Ratu Flexing ini rekam dan sudah dijadikan barang bukti di Cyber Polda. Dan gue dengar, alhamdulillah dia rekam. Karena dari rekaman itu jelas sekali tidak ada pemerasan atau pemaksaan, apalagi pengancaman. Karena dari awalnya bilang, Kak aku mohon dong mau diketemukan sama Kak Niki. Karena aku sudah 1 bulan lebih tidak jualan. Soalnya apapun yang Kak Niki omongin, apalagi dia posting, pasti orang percaya. Berarti kan kekuatan mulut ini kan bahaya kan? Bahaya sekali. Reza sendiri mencari dan ngomong sendiri dia. Gitu. Itu ada rekamannya. Ya udah, terus Mail bilang, ketemu mau ngapain? Tetap bilangnya mau silaturahmi. Nah karena Mail sedikit cong, dia bilang, kalau ketemu Nikita nggak bisa silaturahmi begitu aja, dia kan artis gitu. Ya dong, gue kesini aja dibayar, apa gratis? Enggak kan? Gitu, ya kan? Terus terjadilah pembicaraan 9 menit itu. Mail dipaksa intinya untuk menyebutkan nominal, ya kan? Dia dipaksa untuk menyebutkan nominal. Si Reza ini bilang, udah Il nggak apa-apa, sebutin aja harganya berapa, gitu kan? Mail udah bilang tuh di telepon, nggak mau, nggak enak, gitu. Nggak apa-apa, siapa tahu aku bisa, katanya. Ya udah, karena Dokter Reza memaksa, katanya gitu kan. Ya udah aku sebut ya, tapi aku nggak enak nih, tetap begitu. Ya udah 5M, katanya gitu kan. Ya sudah. Dari 5M, nih gue cuma cerita di sini ya, gitu kan. Oh 5M ya, iya bisa nggak dinego? Kata si Reza gitu. Kalau pemerasan kan nggak ada nego dong harusnya. Betul. Ya kan. Ya setuju. Ya udah kata Mail, tapi tunggu dulu dok. Ini tuh untuk apa? Untuk menutup mulutnya Nikita Mirzani. Bilang gitu. Iya Il tolongin biar aku nggak di-review produknya yang ada di Kak Niki. Dia bilang gitu. Nah ya udah ya ntar ya aku tanya dulu Kak Nikinya gitu. Dia WhatsApp memang. Kak ini si Reza kak nawarin 5M. Memang ada gue balas di WhatsApp itu kan. 5M hahaha. Itu aja, nggak ada lagi yang lain-lain.
kan akhirnya ditelepon balik, Il ini udah deal ya, aku udah ngomong sama suamiku, bisa nggak ditawar jadi 4M? Oh terserah dokter aja gitu, tapi dokter beneran nih pengen tutup mulutnya Kak Niki, diperjelas lagi di situ. Gitu. Iyalah aku mau damai-damai aja biar aku bisa jualan. Lagian dokter gimana sih? Masa dokter jual skincare berbahaya? Iya yang dibeli Kak Niki itu udah aku tarik semenjak dia udah dapetin itu di e-commerce. Kan aneh. Itu ada loh di rekaman 9 menit. Dan gue inget banget. Dan itu bisa jadi bukti. Oh iya, tapi kan tidak diindahkan sama Polda Cyber. Itu. Alasan? Buktinya gue jadi tersangka hari ini. Padahal, Nah, terus yang lebih seru lagi, udah selesai nih, ya udah dia seru, dia bayar jadi 5M, siapa tahu dapat 1. jadi 4, jadi 4. Jadi 4. Udah 1 di sini ya. Iya. Iya. Jadi 4. Nah, habis itu karena dia mau transaksi, dia nyicil tuh bayarnya 2 kali. Oh, Kan? 2 kali lah. Repot kan, masa meres boleh nyicil. Iya aneh banget ya. Maksudnya kan harusnya langsung Terus full habis mau nggak itu mau. dia WhatsApp tuh, dia WhatsApp Mail. Il nanti tolong kasih tahu ya kalau 1 tahun Mail sebelum 1 tahun tolong ingetin ya supaya bisa diperpanjang. Itu Reza WhatsApp ke Mailnya.